Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku semua, kita akan lanjutkan cerita ke Padang kita dalam rangka mengisi program Kampus Merdeka untuk jurusan Kimia SMIPA Universitas Andalas tanggal 20-21 November 2021 ini. Kita akan masuk ke bagian 2.2, yang kedua, yang pertamanya itu adalah tentang aspek hukum, dan sekarang masuk kepada aspek bisnis. Kita akan mulai hitung-hitungan bisnis. Kita akan bicara tentang BEP, tentang ROI, tentang profit margin, dan payback period. Menurut saya angka BEP ini sangat penting untuk diketahui, tapi ketika saya tanya para mahasiswa apakah pernah mendengar BEP, break-even point, mereka tidak tahu. Nah, padahal dengan program ini mereka dipersiapkan untuk terjun ke dunia bisnis. Dalam hal ini adalah bisnis pupuk organik. Mari kita lihat BEP. BEP, break-even point, itu adalah fixed cost dibagi dengan harga jual dikurang dengan variable cost. Jadi kita harus definisikan, kita harus mengenal biaya-biaya. Ada biaya tetap, ada biaya variabel. Biaya tetap itu adalah biaya yang tetap keluar walaupun kita tidak berproduksi. Biaya variabel adalah biaya yang akan keluar kalau kita berproduksi. Nah, dari hitungan-hitungan itu kita akan dapat angka berapa unit yang harus kita produksi untuk mencapai angka BEP ini. Angka pulang pokok. Itu dia. Nah, angkanya sudah dapat, tapi kembali ke pertanyaan awal kita tadi. Apa manfaatnya bagi kita untuk mengetahui angka BEP ini? Ya, BEP baru pulang pokok, kita belum dapat untung itu. Ini harus dipahami benar nih. Informasi penting apa sebenarnya yang diberikan oleh angka BEP ini? Informasi yang diberikannya itu adalah berapa minimum unit produk yang harus bisa kita jual. Minimum unit produk yang harus bisa kita jual setiap satuan waktu, katakanlah ini setiap bulan, agar tidak rugi walaupun juga tidak membukukan keuntungan. Ini angka yang kita dapatkan, inilah informasi yang kita dapatkan. Karena pertanyaan selanjutnya, sanggup nggak kita menjual sejumlah itu pada periode tertentu, katakan periode per bulan dan seterusnya. Sedangkan angka-angka yang lain, ROI misalnya return of investment, itu gampang saja. Kalau dia nanti positif kita lanjut, kalau tidak enggak. Tapi angkanya dari mana? Penjualan dikurang dengan investasi dibagi dengan investasi, penjualan dari mana? Nah, kalau saya tinggal menggunakan angka BEP, kita naikkan angka BEP kita 25% misalnya, sehingga nanti kita akan dapatkan angka penjualan kita. Nah, itulah yang akan kita masukkan di dalam menghitung ROI. Penjualan dikurang investasi dibagi investasi dikali 100 untuk dapat angka persen ROI kita. Gitu. Angka BEP yang sudah kita naikkan 25% itu bisa kita gunakan juga untuk menghitung profit margin, untuk menghitung payback period. Jadi mulai dari BEP, itulah pentingnya angka BEP. Oke? Nah, itu cara saya menghitung-hitungnya. Orang lain mungkin punya cara sendiri untuk menghitungnya. Oke? Jadi pertanyaan mendasarnya sekarang adalah, ketika kita sudah mendapatkan angka BEP, pertanyaannya adalah, sanggup nggak kita menjual seharga sejumlah unit yang sudah kita dapatkan dari angka BEP? Apalagi nanti kalau kita naikkan menjadi misalnya 25%. Nah, untuk itu kita memerlukan business plan. Oke, mari kita masuk nanti ke business plan. Ada 6 hal yang harus kita lakukan, yaitu pertama kita harus kenali produk kita harus kenali pasar konsumen kita harus kenali kompetitor kita, dan seterusnya. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan video berikut ini. Ini video sesi kedua dan sesi tanya jawab. Video sesi kedua diberikan oleh Ibu Rosmimi Rasul tentang bagaimana cara membuat pupuk organik yang baik. Kita saksikan dulu ini ya, nanti kita masuk kepada business plan. Ya, mantap sekali. Saya senang sekali dengan antusiasme para mahasiswa-mahasiswi ini. Mereka bertanya banyak tentang bagaimana cara membuat pupuk organik itu yang baik, bagaimana permodalan, bagaimana promosi, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan aja jadilah satu di antara mereka jadi pengusaha pupuk organik nanti. Mudah-mudahan, amin.
Oke, mari kita lihat bisnis plan. Kenali produk Anda, kenali pasar atau konsumen Anda, kenali kompetitor Anda, pilih lokasi yang tepat, siapkan modal, dan atur strategi bisnis Anda. Nah, kita juga harus melihat peluang-peluang lainnya. Misalnya seperti ini, pupuk kimia merusak tanah. Nah, ini peluang untuk pupuk organik. Pupuk kimia makin mahal, tren pertanian organik meningkat. Nah, kita harus bisa mencari peluang-peluang seperti ini, ya. Kalau pupuk kimia merusak tanah, gunakan pupuk organik. Kalau pupuk kimia makin mahal, gunakan pupuk organik. Nah, kita juga harus bisa melihat bahwa tren pertanian organik itu meningkat. Nah, gitu ya. Kenali produk Anda. Apa aja keunggulannya? Bagaimana Anda bisa memanfaatkan keunggulan itu untuk menarik konsumen Anda? Seperti Labek misalnya. Labek bukan sekadar pupuk organik. Labek adalah pupuk bioorganik. Begitu kira-kira. Selanjutnya, kenali pasar Anda, kenali konsumen Anda. Pupuk organik pasti akan digunakan di dalam pertanian organik. Anda punya data nggak? Berapa luas pertanian organik yang ada? Kalau Anda punya data, Anda setidak-tidaknya tahu, inilah potensi pasar saya. Nah, gitu. Tapi kalau secara umum Anda harus punya data, berapa sih luas lahan pertanian, berapa kira-kira yang bisa saya masuk, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kenali kompetitor Anda. Jangan salah, yang terdaftar aja di Departemen Pertanian RI, pupuk itu ada sebanyak 799 sampai detik kini kita bicara ini. Tapi kalau Anda buka internet, Anda buka market online, Anda akan bertemu dengan ratusan bahkan mungkin ribuan banyaknya pupuk organik. Nah, itu kompetitor Anda semua. Kemudian pilih lokasi yang tepat. Idealnya dekat bahan baku, dekat ke konsumen, dan akses transportasi mudah. Ya, dekat ke bahan baku supaya Anda tidak mengeluarkan biaya untuk bahan baku lagi. Dekat ke konsumen juga begitu, supaya konsumen Anda mendapatkan harga lebih murah karena biaya transportasinya murah, dan seterusnya. Kemudian siapkan modal investasi, modal kerja, modal operasional, dan lain sebagainya. Nah, terakhir Anda harus susun strategi bisnis Anda. Susun strategi bisnis Anda. Semuanya yang kita bicarakan tadi itu adalah dalam rangka untuk mencapai angka BEP. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau bisa mencapai lebih dari BEP, berarti Anda akan punya keuntungan. Nah, strategi bisnis itu bagaimana? Kita akan bicara tentang marketing mix, bauran pemasaran. Ada 4P, istilahnya 4P, product, price, place, and promotion. Produk, Anda harus tahu dengan keunggulan produk kita, kualitasnya konsisten. Kemudian harga, Anda harus tetapkan strategi harga, positioningnya bagaimana. Place, kemudahan. Ya. Place itu di bahasa Indonesia kan tempat, tapi maksudnya adalah kemudahan untuk mendapatkan produk tersebut. Itu masalah distribusi. Kemudian promosi, bagaimana Anda mempromosikan produk Anda supaya konsumennya tertarik dan angka BEP Anda bisa tercapai. Angka BEP penjualan sesuai dengan angka BEP bisa tercapai. Alhamdulillah, kalau lebih dari BEP Anda punya keuntungan. Nah, kemudian bagaimana manajemen mengontrol pencapaian target ini? Anda bisa menerapkan PDCA cycle, plan, do, check, action. Rencanakan setiap program, lakukan sesuai rencana, evaluasi pencapaian secara berkala, dan lakukan perbaikan, corrective action yang tidak sesuai dengan rencana. Nah, inilah dia cycle, PDCA cycle. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai continuous improvement. Ya, kira-kira demikian. Nah, rasanya cukup sekian untuk bagian kedua yang kedua ini. Bagian kedua yang kedua ya, program kita yang kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe ya, dinyalain loncengnya. Insya Allah besok, insya Allah kita akan praktek membuat pupuk organik dan membuat mol mikroorganisme lokal. Ikuti terus channel ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalam.